gue kesel banget sama lu sumpah. Tapi gue tahu kalau gue ngelakuin hal jelek, orang lain akan tahu kejelekan ini cepat lambat. Pasti ada stresnya. Iya. Tapi dibandingkan bulan depan klien gue siapa ya? Bener. Karena ujung-ujungnya lu bikin konsep apa segala macam, kalau nggak masuk, lu akan ngulang dari nol lagi. Betul. Alasannya dia gini, iya mas soalnya gue ke-skip. Dalam hati gue, skipnya lu kenapa jadi gue yang nanggung? Makanya. Bikinlah kita budget, pas kita kasih ke dia, budgetnya gak ada, 10% pun gak ada. Ketika lu bikin pitching tapi taunya produk lu berubah, menurut gue mending lu gak usah bikin pitching dulu deh. Ada satu makeup artist yang sampai sekarang gue kacangin. Oh lu pakai dia lagi? Gak. Iya. Yang lain. Yo, kembali lagi sama gue Augie dan Hansel. Nah ini sama kayak episode sebelumnya ya. Iya. 2 minggu sebelumnya kalau gak salah. Kita udah ketiga kalau gak salah ya bikin Ini yang ketiga nih. Gue udah hilang hitungan juga. Tapi intinya kita akan ngasih 10 hal yang kita harap kita udah tahu dulu. Iya. Nah, semoga bermanfaat gitu ya. Gue langsung straight ke poin nomor 1 aja. By the way ini dalam bentuk podcast jadi biar lebih santai ngobrolnya. Oke? Yang pertama adalah retainers make sleep better. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tipe-tipe klien itu kan ada yang sifatnya one off ya. Iya. Gue hire lu, selesai, salaman, bubar. Tapi ada yang sifat itu tuh retainers. Iya. Mungkin yang belum tahu ya, tapi banyak kan udah tahu juga. Yaitu adalah kerjasama jangka panjang. Betul. Biasanya sosial media ya atau apa sih? KV juga kita ada ya sama. Soalnya video production juga ada sih. Iya video juga ada. Kita sama BNI kan ngerjain KV. Nah itu kenapa bikin sleep better? Karena kita tuh nggak capek-capek untuk mikirin klien break itu siapa ya. Iya. Karena kita tahu 6 bulan ke depan akan ada pemasukan itu. Mungkin lebih apa ya? Lebih tenang, lebih peaceful lah ya. Iya. Sebenarnya gitu sih. Betul sekali. Walaupun sebenarnya downside-nya adalah mungkin dari segi rate-nya. Ya nggak apa ya? Mungkin bahasanya nggak bisa ngebom kali. Nggak bisa ngebom bahasa gue masalah gitu. Iya. Jadi pasti seadanya aja. Cuman tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena ya peace of mind aja kayak gitu. Betul. Gue juga saranin banget sebenarnya ke teman-teman yang freelancers sebenarnya kadang-kadang kita sebagai freelancers kan dilemanya adalah naik turun, ya kan. Sebenarnya it's okay loh buat lu cari beberapa klien lu, Betul. brand-brand yang gak usah gede-gede aja, tapi lu dibayar setiap bulan dan lu ngedeliver, oke lah ngedeliver berapa output gitu kan, gak usah mahal-mahal, yang penting ada terus, itu lumayan sih buat nge-fuel dapur lu. Karena dulu pas gue freelancer fotografer pun, gue sempat sama satu brand baju lokal. Oke. Itu gue awalnya kan cuma 1 kali photoshoot ya pas itu. Buat produk launch dan katalog pas itu. Akhirnya udah dengan SKU-nya dia tuh per launching nggak segitu jauhnya lah. Setiap dia launching gitu ya. Ya udah akhirnya buat peaceful-nya gue nih karena gue tahu, gue nanya soal pas itu dalam 6 bulan, lu tuh udah berapa kali launching, gue bilang kayak gitu. Smart. Nah, akhirnya dari yang habis gue photoshoot yang pertama dia satisfied, akhirnya gue bilang ya udah lu kan potensi kira-kira masih ada 3 lagi nih, gitu. Kalau 3 itu sama gua dengan SKU-nya ya plus minus 1-2 gua nggak masalah, gue bilang gitu. Harganya gue turunin jadi sekian. Pintar. Gitu. Akhirnya lock. Iya. Ya udah sengaja gue tahu nih, 6 bulan kemudian selama 6 bulan ke depan gue udah ada si safety ini nih. Setuju. Gue bilang gitu. Gue akan lakukan itu 100% kalau gue freelancers. Tapi mungkin dibatasin dari 100% waktu lu mungkin 30% deh. Iya. 70%-nya ya buat ngebom-ngebom gitu. Bukan cuman teknis kayak fotografer doang sih sebenarnya kayak social media strategis juga bisa loh. Bisa. Kayak copywriter tuh juga bisa loh. Jadi kayak misalkan lu di hire untuk bikin copy sebulan. Lu coba ya tanya, Kak boleh gak sih setahun gue bikinin nih. Iya. Rate-nya mungkin lebih murah. Tapi lu incer retainernya itu. Karena itu bikin itu lebih nyenyak. Gitu. Jauh nyenyaknya itu. Jauh lebih nyenyak. Karena apa ya, mungkin stresnya kan beda ya. Maksudnya dalam arti gini, stresnya lu ngerjain retainer gitu ya, pasti ada stresnya. Iya. Tapi dibandingkan kayak bulan depan klien gue siapa ya? Bener. Gitu. Bener, ya itu. Kreatif Era pun masih ngelakuin kok. Iya. Gitu. Kita tahun depan ya syukur-syukurnya kita lumayan Januari nih lumayan kayak upcoming retainer lumayan nih. Lumayan banyak. Itu bikin apa ya, pikiran tuh jadi lebih peaceful aja sih. Lebih peaceful. Dan Iya kan? Iya, karena dari peacefulnya jadi bisa mikir ke yang lain sih. Bener, karena kita pusing, tapi pusingnya pusing in a good way. Kalau misalkan lu pusingnya nyari kerjaan, sama-sama pusing kan? Betul. Gue mendingan pusing kebanyakan sih kalau gue. Setuju. Sama-sama pusing soalnya, kayak gitu. Yang kedua adalah
Ini sebenarnya ilmu yang gue dapatkan dari pengalaman, tapi spesifiknya sebenarnya buat client facing role. Yeah. The client needs a response, not an answer. Kadang-kadang kita tuh kalau ditanya, ini gimana? Kita tuh suka balasnya lama. Yeah. Karena kita mikirnya kita harus ngasih dia jawaban, solusi, real time. Padahal enggak. It's okay buat lu bilang kayak, oke, gue tampung, gue akan jawab lu nanti sore ketika gue udah mau jawabannya. Itu gak apa-apa. Makanya itu juga ngasih tau Nira ya soalnya. Semua klien kita tuh butuh respon. Tapi mereka gak butuh jawabannya sekarang. Betul. Jadi lebih ke ya udah gak apa-apa fast respon. Iya. Tapi ya sebenarnya yang lu respon kalau dari kita ya, sebenarnya gak harus jawaban. Karena terkadang mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang jawabannya gak bisa langsung detik itu juga. Bener. Mungkin itu dari pertanyaan dari misalnya suatu problem gitu. Iya. Kita masih harus ngecek bisa ke vendor, ke internal kita yang lain lah, ke divisi lain lah kayak gitu. Seenggaknya lu respon dulu aja dibandingkan lu nggak respon gitu ya. Lu diemin sampai lu punya jawabannya baru lu jawab gitu. Betul. Karena itu akan ngebangun persepsi. Orangnya dimikir kemana-mana kalau lu slow respon segala macam gitu loh. Padahal lu lagi nyari jawabannya. Kasih tahu ke klien lu kalau lu lagi nyari jawabannya. Betul. Let them know. Itu sangat-sangat penting dan ngaruh. Fast response. Apalagi klien-klien yang sifatnya remote dari luar negeri. Setuju. Oke ya, itu nomor 2 ya. Nomor 3 adalah gak kalah pentingnya sebetulnya. Apa ya? Wah, ini sih sebenarnya kayak di semua industri ya. Jadi your reputation travels faster than you do. Maksudnya apa sih? Gini, makanya gue takut sebenarnya bikin konten online sebenarnya gue lumayan takut. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu aja yang salah atau kayak gini deh. Gus Miftah deh misalkan. Kita lagi bahas sekarang kan. Gue buka Instagram nih, gue garanti pasti lagi Gus Miftah lagi itu semua sih. Gue gak tahu sekarang masih gitu apa enggak ya. Di pas podcast ini tayang. Tapi intinya hal negatif dari lu tuh travel faster dari lu bisa nge-secure itu gitu loh. Tapi begitu juga positif lu. Betul. Kalau misalkan lu punya hal yang positif, kerja sama klien, itu referral dari klien lu juga bakal lebih cepet travel faster. Jadi hati-hati sih sama kerjaan. Setuju sih, karena terkadang lu bangun reputasi bertahun-tahun. Reputasi lu bisa hancur dengan cuma kayak membalikkan tangan aja kan sebenarnya. Benar. Tapi kalau dengan reputasi lu itu bagus gitu ya. Beberapa klien kita itu dia udah pindah ke company lain juga. Misalnya kayak orang brandnya gitu ya, pindah ke company lain pun kita masih diajak juga. Gitu. Betul. Jadi sekesal-kesalnya gue kadang-kadang gue suka karena punya mindset ini, gue jadi mikir gue kesel banget sama lu sumpah. Tapi gue tahu kalau gue ngelakuin hal jelek, orang lain akan tahu kejelekan ini cepat lambat. Betul. Karena kalau gitu misalnya kayak kalau resultnya itu positif ya kayak gitu. Gue sempat nanya kan ke, pas itu ingat banget gue, kita ngopi sama klien kita gitu ya. Terus gue nanya kenapa pakai kita lagi kayak gitu. Reasonnya adalah dari dia, gue malas kenalan sama orang lagi. Nggak tahu dia se-introvert apa ya, sampai dia nggak mau kenalan sama vendor lain gitu. Tapi kayak ya udahlah sama kalian aman dan lain-lain. Ya udah. Betul. Gitu. Betul. Oh iya, itu bukan cuma dari vendor ke klien loh, tapi dari vendor ke vendor. Betul. Asli. Kayak kita pun juga sangat menjaga reputasi Creative Era ke vendor-vendor kita. Pertama, payment kita sebisa mungkin transparan. Kalau emang harus telat, gue akan kasih tahu reasonnya apa. Tapi kalaupun nggak ada alasannya, gue akan bayar. Betul. Karena gue tahu reputasi itu akan travel faster, ya kan gitu. Jadi makanya yang kita kerja sama kita juga so far sih nggak pernah ada masalah yang berarti kan, kayak gitulah. Itu penting juga. Nah gue kalau jadi freelancer juga pasti gitu Sal. Iyalah. Nggak mau, kan ada aja kan Sal kadang-kadang kayak, oke, ini fun fact ya. Ada satu makeup artis yang sampai sekarang gue kacangin. Gue bukannya jahat, tapi menurut gue nggak worth it, dia nggak worth it tenaga gue. Ternama ya? Lumayan sih. Dia kita pakai, tapi waktu itu gue udah bilang ke dia kayak payment kita tuh 1 minggu lah 7 hari. Tapi tiba-tiba dia minta cepet gara-gara mungkin ada kebutuhan, gue juga gak ngerti ya, bukan urusan gue. Tapi digas mulu sampai kalau nggak salah istri gue yang ditelepon-teleponin. Gue bayar pakai uang pribadi soal, tau gak? Yang penting dia diem aja. Tapi nextnya kalau misalnya dia nyapa lagi, udah enggak. Karena menurut gue udah deh, gue dan jeleknya gue adalah gue ngasih tahu ke tim sini. Oh lu pakai dia lagi? Gak. Yang lain. Betul. Gue gak ngasih tahu ke sosial media sih, tapi gue ngasih tahu ke semua anak-anak sini, coret dari vendor kita.
Ada ya beberapa honestly ada yang kayak gitu sih. Iya. Karena biasanya sih kalau dari gua tuh selalu ngomong ke PM kita juga kalau memang ada yang bisa H+1, H+2 gitu ya. Bisa dari shooting day gitu, ada juga yang H+7 gitu sebenarnya. Iya. Ada yang bisa kayak gitu. Gue selalu educate tuh gue bilang heads up aja di depan. Iya. Gue bilang supaya jangan sampai gak enak-enakan nih kayak gitu. Bener. Cuman ya ada aja sih orang yang kayak gitu dan beberapa orang atau vendor definisi udah kita coret sih. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya ada banyak lagi topiknya tapi gue nggak mau bahas ini di online. Atau nggak ada yang ini juga tiba-tiba bisa ada pop up apa extra charge. Tapi gue ingat banget itu nggak ada deal-dealan sama gue. Iya. Dan karena pas itu kasusnya itu kita syutingnya OT. Oke. Kan OT itu kan gue butuh approval dari klien juga. Bener dong. Gitu kan. Karena OT-nya bukan salah dari agensi nih masalahnya. OT-nya bukan salah dari agensi, bukan salah dari PH. Iya. Dari suatu divisi tersebut lah. Iya. Yang bukan kontrol dari kita kayak gitu. Banget. Gue tanya dulu per setiap vendor, setiap divisi OT lu berapa? 1, 2, 3 bla bla bla. Oke. Gue minta approval tuh ke klien. Sama lu juga gue inget banget. Iya. Karena pas itu mungkin tensinya lagi tinggi kecuali lu. Gue yang paling chill. Iya. Makanya gue bilang udah lu yang maju. Gue bilang udah singkat cerita. Oke berarti kan udah lock dong gue terhadap vendor tersebut. H+3 tiba-tiba dia ngomong ke project manager kita tuh. Akhirnya project managernya konekin ke gua. Karena itu udah lumayan sensitif soal uang kan. Iya. Karena project manager kita nggak mau salahnya di dia karena udah clear kok. Iya. Tiba-tiba ada extra charge yang lumayan hampir puluhan juta. Jadi sekitar belasan hampir mepet-mepet 20 gitu. Gua nggak tahu itu dari mana. Sedangkan kan gua udah tanya OT lu tuh di berapa. Iya. Dan itu ya lumayan tuh boncosnya. Iya. Itu tuh jadi mager kan lu? Alasannya dia gini. Iya mas soalnya gua ke skip. Dalam hati gue skipnya lu kenapa jadi gue yang nanggung. Makanya itu sih. Tapi jujur aja akhirnya kita bayar. Iya. Gue malas ribut. Iya. Lu bayar karena apa? Karena lu mikirin reputasi lu kan? Iya. Gue gak mau nanti dia ngomong ke vendor lain. Benar. Entah bisa jadi personal apa dan lain-lain. Benar. Ya udah aja. Tapi apakah kita pakai dia lagi? Kita hire dia lagi? Enggak sih. Gue sorry to say enggak sih. Iya. Padahal bagus loh. Bagus. Sayang banget. Kerjanya bagus banget. Iya. Ya gitulah. Even maksudnya karena lo tahu hal ini, di posisi kita lagi dirugiin aja lo masih mau ngelawan kan. Maksudnya lo masih mau nyelamatin lo sendiri karena saking takutnya ada fitnah-fitnah kan. Iya. Kayak gitu. Apalagi udah beneran terjadi. Gitu ya. Itu gosip tuh travel faster lah. Nomor 3. Nomor 4 adalah apa nomor 4 ya? Waduh, ini nih bener-bener tadi kita udah bahas sebenarnya. Sebenarnya kita udah bahas sih. Minggu lalu kalau nggak salah, pada minggu lalu ya. Asking what's your budget itu saves you time. Maksudnya apa sih gini loh. Kadang-kadang tuh kita nanya budget, Hansel udah pernah bilang kan. Yeah. Bukan gara-gara kita pengen nge-maximize profit. Tapi kita pengen speed things up aja. Iya. Karena ujung-ujungnya lu bikin konsep apa segala macam, kalau nggak masuk, lu akan ngulang dari nol lagi. Betul. Apalagi untuk kayak misalnya dari service kita yang misalnya dari kerjaan untuk video production. Misalkan ya. Yang kedua retainer untuk 360 dengan period of time-nya tuh kayak setahun, 2 tahun. Kayak gitu. Kadang-kadang gue tuh agak gemes sih sejujurnya. Kalau misalnya kayak ditanya, sumpah kita nanya budgetnya itu untuk supaya lebih clarity aja. Dan percayalah demi apapun nih kalau dari kita, gue gak tahu agensi lain ya. Kayak episode sebelumnya gue ngomong, gue bukan mau jadi cuan setinggi-tingginya kok. Enggak, gue bilang. Tapi gue bisa gimana caranya bisa menggunakan atau memonetize dari budget tersebut dengan result yang terbaik mungkin. Benar. Misalnya untuk retainer gitu ya, untuk 360. Kalau misalnya dia sebut budgetnya 3M, kayak gitu. Oke, berarti gue bisa aktivasi, bikin offline aktivasi. Iya. Nanti kita bisa hire misalnya musiknya siapa, ininya siapa, apa dan lain-lain gitu loh. Talent-talentnya siapa. Jelas. Iya. Gitu. Kita bisa placementnya di billboard kah atau ini di mana. Tapi kalau lu bebasin, gue nggak tahu plafonnya. Betul. Itu tuh sampai mana. Betul. Gitu. Lu nyadar gak sih Sel? Dari so far pengalaman kita yang masih minim ini, klien-klien yang ngasih tahu budgetnya biasanya emang experience klien. Iya. Dan mereka udah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka mau lakukan. Itu udah benar-benar biasanya itu jauh lebih jelas. Betul, 100%. Dan mereka akan dapetin output atau kerja sama agensi yang terbaik untuk project itu. Iya kan? Karena semua akan ngadu di output dan kualitasnya. Kayak begitu loh. Gue mau ceritain satu aja soal yang kemarin kita sempet nanya budgetnya berapa untuk bikin TV commercial. Salah satu brand F&B lah, gue gak sebut
gue nggak dikasih tahu budgetnya berapa. Iya. Tapi TV komersial anggapan gue ya berarti kan ya inilah sinema standar lah. Gue bayanginnya gitu. Gue mau bilang bener ya lu bikin TV komersial. Oke, gue pengen ngasih tahu ke dia. Lu nggak ngasih tahu gue budgetnya berapa? Lu expect pakai kamera apa? Alexa Ari gitu? Iya. Atau gue harus pakai kayak Sony 7S. FX3 gini gitu? Oh kita pengen pakai Alexa apa gitu? Oke, berarti gue tahu sekira budgetnya kayak gimana ya kan. Terus lu pingin artnya ini kayak gimana? Dia nunjukin kayak referensinya. Gue sebut aja gak apa-apa karena bukan brand itu. Extreme Magnum referensinya. Wah keren kan bikin castle apa segala macam. Bikinlah kita budget. Pas kita kasih ke dia, budgetnya gak ada. 10% pun gak ada. Nggak ada. Dan itu langsung mental aja gitu. Itu karena apa? Karena kita gak dikasih tahu budgetnya berapa. Padahal kalau dikasih tahu selesai langsung bisa. Setuju gue. Tapi ya ini pengalaman kita juga. Tapi hati-hati guys. Maksudnya gini. Kadang mereka sebut budgetnya berapa. Tapi karena gak make sense sih menurut gue. Misalnya gini. Dia sebut budgetnya 300 juta. Iya. Gitu ya. 300 juta ini salah satu kemarin kita jadinya gak menang juga. Alah bener. Kita masuk di bawah 300 juta. Kalau gak tahu ya menurut gue ini. Kalau pemikiran gue pribadi aja. Berarti harusnya kalau orang brand oke dengan kreatif yang udah kita buat dan budget kita di bawah 300 juta harusnya masuk gak? Ya harusnya logikanya. Harusnya logikanya masuk. Tiba-tiba orang procurementnya ngomong budgetnya dari awal yang 300 juta terus dia langsung ngomong saya harap ini di 150 sih mbak. Gue sampai bingung ngapain lo sebut 300 juta awalnya kalau taunya in real case-nya budget tuh cuma 150. Betul. Itu kan buang waktu banget Gi. Betul. Gila banget gue bilang. Betul. Sedangkan dari apa yang orang brand udah suka kreatif yang kita buat, nggak mungkin banget untuk produksian kayak gitu 150 juta. Iya. Kalau ada yang bisa mungkin monggo, tapi kalau dari gua nggak bisa sih. Gue kayak mau buka deh case itu Sal. Jadi case yang Hansel ini, gue akan sebut brandnya loh, jelas, confidential. Tapi intinya waktu itu sempet procurement itu nge-WhatsApp ya. Iya. Ini projectnya batal nih, dipospon dulu. Itu yang pertama. Yang pertama. Tapi dihapus habis itu kan, ngerti gak? Jadi kita cuman kayak netting aja, jangan-jangan emang kayaknya emang gak jadi aja. Itu prosesnya lumayan panjang. Yang pertama kita udah pitching dan lain-lain itu dia bilang gak ada budgetnya guys. Ya, dia bilang gak ada budgetnya. Kita masuk hampir, gue jujur ya itu sekitar 500 jutaan kita masuk awalnya. Udah, tiba-tiba dia bilang produknya ganti. Dia bilang USP-nya dan lain-lain ganti. Udah, kita pitching ulang lagi. Kita bikin kreatif, gak baru sih, tapi ada yang kita ganti-ganti lah. Disesuaiin. Di pitching kedua minta 2 storyline. Iya. Ya kan lo inget banget itu 2 storyline. Yang ketiga tiba-tiba pengumumannya orang brand itu ngomong kita udah oke nih mbak. Ngomong ke kita. Nanti tinggal urusannya sama procurement ya. Gue agak bingung aja ketika orang brand. Masa orang brand ngomong oke sama 2 vendor. Iya. Menurut gue sih agak aneh. Karena menurut gue pasti lawan kita vendor lain pasti storynya berbeda. Beda. Gitu. Tapi ya udah akhirnya gak menang dengan alasan di harga padahal harga kita udah masuk sesuai budget yang dia sebutkan. Iya, sesuai info. Jadi gue nggak tahu apakah itu tender fiktif. Nah, gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu deh. Ya itu aja baru kejadian sekarang, itu pertama kali loh kita ngalamin itu. Selama tahun-tahunnya. Dan gue honestly jujur terhadap brand itu gue lumayan males lagi sih. Sama. Kalau ada pitching lagi gue lumayan males sih. Sama. Maksud gue ini jadi curhat ya. Iya. Tapi kayak ketika lu bikin pitching tapi taunya produk lu berubah. Iya. Menurut gue mending lu nggak usah bikin pitching dulu deh. Bener. Sampai Kasian. produk lu. Kasian bro. Betul. Oke, itu nomor 4. Panjang sih kalau ngomongin ini. Ini sebenarnya udah kita bahas lagi sih tadi, cuman mungkin lebih detail deh. Yaitu adalah learn about business, not just creativity. Ya sebenarnya nggak tahu kenapa bisa sama kayak episode sebelumnya ya, tapi intinya kadang-kadang kita suka terlalu fokus ke creativity aja. Yeah. Padahal maksudnya ya skill bisnisnya itu yang bisa ngebawa kita maju terus gitu loh. Kayak contohnya yang procurement tadi juga kan sebenarnya itu udah ranah bisnis tuh. Karena kayak politik-politik, nego-nego gitu-gitu kan. Mungkin kita akan bahas ini lebih detail di nanti deh kapan-kapan next episode-nya tentang negosiasi segala macam. Karena ada yang request juga soal negosiasi gitu. Oke, boleh banget tuh. Padahal gue nggak jago negosiasi, tapi ya udahlah, ntar gue coba bikin. Oke, ini gue skip aja ya, karena ini sama nih kayak yang minggu lalu.
Nah ini juga nomor 6 ini adalah hal yang wajib banget kita punya, yaitu adalah adapt or stay stuck. Terus terang banget Creative Era sampai sekarang itu udah adaptasi udah gak kehitung ya. Banyak banget hal baru yang kita lakukan gitu loh untuk adaptasi ya kan. Kalau enggak ya kita akan situ-situ aja. Bahkan sekarang aja kita ada service baru lagi kan. Tapi ntar gue akan bahas itu di next pertanyaan deh. Tapi intinya kalau misalkan lu ngerjain satu video doang gitu ya, tapi kayak lu stuck di situ aja ya, ketika nanti udah AI semua, lu akan ketinggalan gitu kan. Bahkan sekarang aja kita sekarang lagi nge-pitch sama perusahaan dari India untuk bikin video full AI kan soalnya. Full AI, gue lupa kayak si Audrey itu yang ngasih tau gue software pakai apa aja, dan sekarang kita lagi nyari talentnya, talent yang ngerjain gitu loh. Kayak gitu sih. Any input gak tentang adaptasi? Ya, sebenarnya menurut gue itu terkadang menurut gue orang yang apa ya, yang stuck itu ya lu nggak mau, gue nggak tahu nggak mau ngikutin zaman, maksudnya dengan perkembangannya sekarang kayak gimana, itu satu. Yang kedua, atau terlalu idealis aja sih. Iya. Karena ya maksudnya kita berdua dari freelancer juga sebenarnya, idealis dalam pribadi masing-masing kan tetap ada ya. Kayak dari awal aja, gue lumayan agak, pas kita hire fotografer pertama, gue lumayan agak kayak, aduh, kayak kurang deh, kayak gini deh, kayaknya gitu deh. Sampai akhirnya kita dapat fotografer yang lebih jago dari gue gitu pas itu. Dan dari situ gue kayak oke, berarti gue bisa belajar lebih banyak nih gitu. Betul. Even studio ini aja kita mau renovasi kan sebenarnya. Iya. Karena kita ngerasa stuck. Orang udah mulai bosen dengan setup kayak gini. Betul, udah nggak keep up the trend lah. Iya, ini udah kapan kita renovasi ini? Udah 2018 ya? 19 ya mas ya? Iya udah 5 tahun lebih coy. Iya. Ya itu salah satu, kita harus adapt gitu. Karena kalau enggak orang nyewa studio ini bosen, ini lagi gitu-gitu. Itu salah satu contohnya. Next adalah waduh, ini oke, document everything. Maksudnya apa sih? Kita kan kalau ngerjain project itu pasti ada step-stepnya kan. Pertama kita ada initial meeting, habis itu ntar ada, kalau kepilih ada pre-pro-nya. Kalau mungkin klien lu agak besaran lagi, mungkin ada procurement session untuk negosiasi live gitu kan. Itu dokumentasiin semuanya. Dan jangan dokumentasiin di WA. Gini. Kita selalu punya satu rules, yaitu adalah kita dokumentasiin semua di email loop kan. Karena email loop itu lu gak bisa apa-apain. Lu hapus kita, mereka gak kehapus. Ngerti gak sih? Jadi kayak gak pernah bisa ngubah omongan deh, inti kayak gitu. Karena kalau misalkan lu gak ngedokumen semuanya, pertama lu bakal nanti ada scope creep. Jadi kayak klien lu bisa minta revisi gak berhenti-berhenti, atau enggak lu gak bisa nge-analyze future project lu, kayak proses mana yang gak efektif. Karena ini aja tuh baru terjadi sebenarnya. Tadi banget terjadi itu salah satu klien kita. Biasa kan kita sama orang markomnya ya. Quotation tuh dari dia yang minta karena projectnya yang tahu dia kayak gitu. Tiba-tiba misalnya untuk satu project project A gitu ya. Project A itu udah kita quote pertama, terus akhirnya dia banyak yang direvisi, dia minta intinya udah budgetnya turun lah kayak gitu dari apa yang kita quote. Tiba-tiba procurement minta gitu kan, dikirim lah yang kedua terakhir kayak gitu. Entah gimana pokoknya dari merekanya sendiri itu merasa kok yang mereka pegang nih antara procurement sama markom itu beda quotationnya. Kayak gitu. Karena itu semua yang by WA. Gitu kan, by WA. Akhirnya malah jadi AI kita yang diserang kayak, loh kok ini beda ini harganya, yang ini yang dipegang sama mas ini lebih tinggi, yang saya pegang lebih segini kayak gitu lah. Ya akhirnya ya udah. Akhirnya dari gue bilang gue udah gak bisa lagi kalau lewat WA kalau kayak gini. Dong. Gue kasih email loop satu, yang kedua quotation gue upload di Google Drive. Jadi mereka seluruh itu perusahaan akan mengakses link yang sama. Terserah lu deh mau download yang mana, tapi ya filenya cuma itu aja. Betul sekali. Email loop tuh salah satu kuncinya lah. Kalau misalkan lebih kecil lagi gue potong mungkin gini. Kalau kita lagi syuting commercial gitu ya, lu punya storyboard kan. Kalau misalnya kita udah shot satu ini selesai, lu tau gak sampai kayak PIC itu kita minta tanda tangan kan? Buat apa? Buat kalau misalkan nanti di post production, gue mau kayak gini, bos, ini bos udah tanda tangan. Ngerti kan? Setuju. Ini udah sepakat kita kayak gitu. Itu akan nyelamatin lu. Document everything kayak gitu. Jangan udah gampang nanti udah selesai lu. Susah kalau kayak gitu. Susah. Apalagi kayak orang-orang kreatif kan biasanya kayak itu gampang ntar di post pro. Ya kan? Itu lumayan rame tuh konten gue bikin sama Audrey. Jangan. Sejelas-jelasnya di pre-pro. Intinya kayak begitu bos. Oke, itu nomor 7. Nomor 8 ya.
Nah ini dia, ini berlaku mungkin untuk skalanya yang kalau udah punya tim ya. Tim itu kan bisa berdua, bisa bertiga. Tapi anggaplah lu udah punya employee gitu loh. Itu adalah your team is your brand. Nah dulu gue sama Ansel itu komunikasi client facing role itu gue. Iya. Jadi kayak gue bisa mengkontrol image-nya Creative Era ini mau dibawa kayak gimana. Tapi sekarang misalnya kita punya project manager, account executive. Mereka akan jadi messenger kantor ini kan. Kalau misalkan fast respon bagus, kalau slow respon jelek. Jadi hati-hati untuk nge-assign tim terutama yang client facing. Iya. Karena bisa jadi kita semua keren banget kerjanya di kantor. Tapi kalau misalkan client facing role itu jelek, udah berantakan. Betul, paling ini sih dari awal coba ketika lo lagi rekrut tim lo, itu yang pertama itu harus lo bisa lihat apakah dia itu bisa membawa branding dari company lo sendiri gitu. Atau enggak ya balik lagi brand company lo ini mau dilihat seperti apa, itu satu. Yang kedua kita sih siapin ini ya kayak playbook gitu lah. Iya. Pas itu lo yang buat tuh salah satunya buat AI kita. Buat yang kayak step by stepnya. Oh iya. Dan lain-lain nanti facingnya seperti apa. Betul. Prosesnya gimana. Betul. Gitu. Ya itu simple playbook doang sih. Karena kalau misalkan gue akan bahas di next pertanyaan sih, mungkin next episode kali ya karena panjangan. Tapi intinya siapapun yang ngisi role itu bisa ngelakuin hal yang sama. Iya. Karena kan people come and go, intinya gitu kan. Gue ke nomor 9 ya. Iya. Oke, nomor 9 lumayan penting juga. Yaitu adalah waduh, ini terus terang kita alami banget ini. Scale your expenses gradually. Orang mikir kalau misalkan dapat project gede, gue harus langsung punya office. Iya. Abis itu harus langsung punya AI, langsung punya komputer. Enggak sebenarnya. Karena kita pernah ngelakuin itu, inget gak? Iya. Ya gue pernah sama Hansel itu join sebenarnya sama Tiger Wong waktu itu. Iya. Sama Mas Baim Wong ya. Di Tanah Kusir waktu itu. Dan itu membuat kita kayak kita harus hire apa-apa gitu kan. Salah ternyata. Karena ternyata grow-nya gak secepat expense kita. Iya. Nah gitu sih, itu kesalahan satu sih. Iya kan, ada ini gak? Enggak sih kalau untuk itu. Menurut gue kayak ya itu maksudnya kita udah 8 tahun, 9 tahun. Iya. Tapi masih melakukan kesalahan itu juga. Iya. Kayak gitu. Jadi kayaknya gue pernah ngomong sama lu gitu ya. Gue bilang sekarang tim kita sama jumlah tim kita. Sekarang exactly detik ini sama pas dulu kita sempet trial merger itu. Sama jumlahnya. Sama ya? Tapi dari productivity dan cost to revenue jauh lebih baik sekarang. Benar. Gitu. Dulu gue punya mindset sama lu, Creative Era harus orangnya banyak banget kan pokoknya sampai ribuan sampai itu. Kita pakai gede banget. Tapi sekarang gue agak berubah ya. Iya lagi. Karena ini service based business, jadi kayak outputnya itu dari manusia kan. Iya. Nggak segampang copy paste-nya kayak gitu. Copy paste-nya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa misalkan kayak nge-10x revenue dengan orang yang sama itu bisa. Betul. Bisa dengan Bisa cara kolaborasi ya pastinya. Nah, jadi keep expense-nya low. Iya. Ya kan, tapi upside itu bisa unlimited sebenarnya. Ya betul sih, karena maksudnya dulu awal juga cita-cita gue kayak tim CDA bisa kayak puluhan, ratusan lah, gitu lah, ribuan. Kok sekarang gue udah enggak ya? Iya. Gue bilang gitu. Seenggaknya kayak ya udah aja sih kayak kantor rame untuk kredibel dari ketika diaudit dari klien gitu ya, klien mau lihat kita masih dalam jumlah yang kredibel, dengan cost-nya efektif dan isinya talent-talent yang terpilih juga. Iya. Itu udah cukup sih. Udah cukup, bener. Setuju gue. Soalnya kita ini service gitu loh, bukan produk yang harus banyak banget gitu. Oke, itu nomor 9. Sekarang nomor 10 adalah yang terakhir, but not least, adalah ini dari otak gue nih semalam gue nih nulis ini nih. Track your metrics religiously. Maksudnya apa sih? Creative Era ini udah dari awal kita nggak pernah nge-track satupun data, matrix apapun nggak pernah. Mau itu sales yang ketolak lah, mau itu klien yang kecewa lah, jumlah sosial media yang pernah kita kerjain lah, nggak pernah. Gue sempet ya satu momen ngitung aja semuanya gitu loh. Kayak sekarang Creative Era udah pernah ngerjain lebih dari 500 commercial. Itu lumayan banyak loh buat skala nggak terlalu gede kan. Nggak kayak kompetitor yang giant-giant gitu. Social media itu udah ratusan handle. Itu kan fun fact kan. Dan itu jadi gue taruh di presentation deck. Jadi kayak orang, gila udah experience lumayan gitu loh. Tapi itu cuman history lah. Yang paling penting adalah gini.
kita sekarang jadi tahu ternyata leads kita itu yang goal berapa. Iya. Dan lu sama gue realize, gila ini kalau misalkan semua leads kita yang masuk 10/10, buset. Gokil. Gue juga gak tahu cara ngerjainnya gimana. Gokil cuy. Bener-bener kayak sebanyak itu. Iya. Cuman kenyataannya 1 dari 10 lah ya. Iya. 10 leads yang datang, cuman 1 yang kira-kira oke. Iya. Nah itu kan tadi bikin gue sama lu pengen figure out gimana caranya supaya jangan 1 dong. Iya. At least 5 deh gitu. Karena dengan kita nge-solve problem itu aja, sales proses kan jatuhnya, itu udah 5x Betul. revenue gitu loh. Tanpa harus nyari-nyari klien lagi, bikin konten. Ngapain, benerin dulu aja sales proses lu. Iya. Gitu kan? Setuju sih gue dari maksudnya gini, tadi kayak gue bilang dari 10 leads misalnya kayak 1 gitu. Iya, rata-rata. Tapi itu sebenarnya karena ada reasonnya juga, karena mungkin ada di beberapa service yang kita nggak provide juga Bener. gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak maka dari itu gitu ya, kita per 2025 ini ya, per Januari kita ada bikin brand baru juga. Bener, Kayak gitu, iya bikin brand baru juga untuk dari 10 itu 7 masuk Iya. gitu. Iya. 3-nya mungkin cek harga. Iya. Untuk bikin decision itu kan kita butuh data kan, Iya. butuh pattern kan. Betul. Kenapa gua nggak spill di sini brandnya apa karena masih di develop, tapi Januari udah fix bakal ada. Nggak jauh-jauh dari expertise kita, Iya. tapi beda market aja. Itu kebangun gara-gara apa? Gara-gara data ini kan. Betul. Sebanyak yang itu terjadi seperti demand-nya. itu masalahnya. Iya, demand-nya banyak banget. Sayang kalau kita bikin aja. Gitu sih. Itu ya paling ya 10 hal yang mungkin kalau lo tahu dari awal akan bikin proses lo lebih smooth lah. Iya. Gitu. Itu aja sih paling dari gua. Mungkin sebelum gua akhiri, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas teman-teman semuanya. Happy New Year. Banyak salju, Sel. Wah, ada Santa kan? Wih, santai. Ui. Ya ini ntar diedit pasti. Ya, nanti diedit sama dia. Ya udah, itu aja ya. Ya udah, selamat Natal dan tahun baru ya. Selamat Natal dan tahun baru bagi Sampai yang merayakan semuanya. Selamat berlibur. Gue Iya. gak tahu, tapi buat tim CDA juga selamat berlibur. Iya. Karena biasanya Desember kita liburnya cukup panjang. Panjang. Oke, sampai bertemu tahun depan 2025. Semangat. See you. semua. See you.